Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 60. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mata Bai Xuanqi penuh dengan kengerian. Kamu laki-laki atau hantu? Bagaimana kamu tidak mati? Adegan yang tiba-tiba membuat semua orang terdiam dan menatap Tan Yun satu demi satu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tan Yun memandang mereka sambil tersenyum dan memeluk mereka dan berkata, kalian sudah kecewa karena sudah lama tidak bertemu. Hidupku besar, jadi setelah kalian pergi, aku melarikan diri. Sialan, Zhan Zusheng memikirkan apa yang terjadi di jurang para dewa yang ganas di masa lalu. Dia sangat marah sehingga dia memarahi, kamu sangat berani sehingga kamu berani datang ke sini. Tan Yun mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, saya selalu sangat berani. Hari ini adalah upacara ulang tahun Tuan Tianzun. Apa bedanya bagi Anda jika saya datang? Apakah cukup sombong untuk berbicara atas nama yang mulia? Singkatnya, Tan Yun mengambil Zhan Zusheng kembali dan memberinya topi besar. Di kursi baris kedua, Li Xin menatap Tan Yun dengan mata indah dan diam-diam berkata, ini sedikit menarik. Mulut yang cerdas. Jangan memfitnah tunanganku. Bai Xuanqi mengulurkan satu jari, dengan marah menunjuk ke Tan Yun, memandang Raja Dewa tertinggi dan berkata, ayah, anak laki-laki inilah yang menyakiti dan melecehkan putrinya di jurang para dewa yang ganas. Bocah itu melarikan diri ke dalam gua menelan dewa di kedalaman jurang para dewa yang ganas. Putriku mengira dia sudah mati, tapi dia tidak mati. Mendengar ini, Raja Dewa tertinggi, salah satu dari 10 Raja Dewa Agung, tiba-tiba berdiri, menatap Tan Yun, dan berteriak, kamu sangat berani. Suara mendesing. Raja Dewa Bai Cheng tiba-tiba bangkit, Raja Dewa tertinggi, Yuner adalah pria dari Raja Dewa ini. Dia berani, dan dia lebih besar dari yang kamu pikirkan, tapi dia tidak berani di mulutmu. Jangan banyak bicara. Mendengar pidato itu, Raja Dewa tertinggi berkata dengan senyum muram, Bai Cheng, masuk akal bagi Raja Dewa untuk memarahinya karena menghina putriku. Anak laki-laki ini hanyalah prajurit dewamu. Kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan? Bai Cheng, Raja Dewa, mendengus dingin, Raja Dewa memiliki beberapa keturunan, tetapi mereka tidak sebagus Yuner. Yuner lebih baik daripada cucunya sendiri di hati Raja Dewa. Bagaimana bisa Raja Dewa tidak memenuhi syarat? Pada saat ini, Lingxia Tianzun menarik napas dalam-dalam dan berkata, duduklah, ini urusan anak muda. Biarkan mereka mengatasinya sendiri. Mendengar pidato itu, keduanya duduk. Pada saat ini, Zhan Zusheng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Tan Yun, nak, kamu mati. Setelah pengumuman itu, Zhan Zusheng membungkuk lama pada Raja Jiang di kursi dan berkata, Paman Jiang, keponakan saya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda. Raja Jianglong mengerutkan kening dan berkata, keponakan, ada apa? Keponakan, aku tahu siapa yang membunuh putramu satu-satunya Fei Xu. Saat suara Zhan Zusheng jatuh, Raja Jiang tiba-tiba bangkit, wajahnya sangat berubah, dan matanya yang keruh memancarkan kemarahan yang menjulang, siapa itu? Zhan Zusheng menunjuk ke Tan Yun dan berkata, itu dia jauh dan dekat. Benarkah itu? Kata Raja Jianglong, sambil menggertakkan giginya. Zhan Zusheng berkata dengan suara yang dalam, keponakan, bersumpah demi Tuhan, jika aku berbohong, surga akan membunuhku. Pernyataan ini mengejutkan penonton. Anda harus tahu bahwa Jiang Feixu, satu-satunya putra Raja Dewa Jianglong, terbunuh di jurang para dewa yang ganas. Dapat dikatakan bahwa itu dikenal luas di seluruh dunia. Orang-orang tidak pernah berpikir bahwa si pembunuh datang ke sini di depan umum. Dia membunuhnya. Di kursi, Li Xin, yang memiliki postur ikan yang tenggelam dan angsa yang jatuh, memandang Tan Yun dan berkata pada dirinya sendiri, keberaniannya benar-benar sebesar apa yang dikatakan Raja Dewa Bai Cheng.
Wanita dan kucing memiliki sifat yang sama, yaitu selalu penuh rasa ingin tahu tentang berbagai hal. Saat ini, Li Xin memberikan perhatian khusus pada semut tahi lalat dari dewa kelas 3 di matanya. Kamu, Raja Dewa akan membunuhmu. Dewa Raja Jiang hampir meraung. Beraninya kau. Raja Dewa Bai Cheng sangat marah. Selama Raja Dewa ada di sini, kamu tidak bisa menggerakkan jarimu. Raja Dewa Jianglong sangat marah sehingga dia tersipu. Bai Cheng. Dia bukan putramu. Seperti yang dikatakan Raja Dewa, Yuner bukan cucuku, tapi di hatiku, dia lebih dekat dari cucuku. Kata-kata Bai Cheng menggerakkan Tan Yun, bahkan jika aku berbalik melawanmu. Kamu orang tua, bodoh dan bodoh. Raja Jianglong memarahi, anak ini akan dibunuh oleh Raja Dewa hari ini. Kemudian, tepat ketika Raja Jiang ingin memulai, Raja Mu Feng, yang belum berbicara, tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, dan napas Raja Dewa kelas 9 meledak di tubuhnya. Dia berteriak, Jianglong, kamu adalah Raja Dewa kelas 6, jangan sombong di depan Raja Dewa ini. Hari ini, aku meletakkan kata-kataku di sini. Siapapun yang berani memindahkan Yuner, aku akan bertarung dengan siapa. Merasakan nafas keluar dari tubuh Dewa Raja Mu Feng, Raja Dewa Jianglong mengepalkan tinjunya dan tertegun untuk sementara waktu. Segera, Raja Dewa Jianglong dengan marah berkata, Mu Feng, Bai Cheng, dia bukan kerabatmu. Mengapa kamu begitu melindunginya? Saya akan. Raja Dewa bersedia. Bai Cheng, Raja Dewa, dan Mu Feng, Raja Dewa, berbicara satu demi satu. Hehe, Raja Mu Feng, nafasmu besar. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi bangkit lagi, dan napas Raja Dewa kelas 9 tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia menatap Raja Mu Feng dengan buruk. Apakah kamu sudah cukup berisik? Lingxia Tianzun berkata dengan sedih, duduk. Mendengar itu, Raja Dewa Mu Feng dan Raja Dewa tertinggi saling memandang, dan setelah duduk, menatap Tan Yun dan berkata, jangan takut pada Yuner. Aku punya orang tua. Melihat Raja Dewa Mu Feng dan Raja Dewa Bai Cheng, Tan Yun sangat tersentuh. Krisis menunjukkan kebenaran. Ini paling tepat untuk menggunakan momen ini. Raja Dewa Jianglong, yang tidak duduk, melihat ke belakang ke arah Lingxia Tianzun, dan membungkuk dalam-dalam, Tuan Tianzun, tolong jadilah tuan dari bawahanmu. Fei Xu, seorang anak di bawah bawahannya, dibunuh oleh Jing Yun. Ya, Lingxia Tianzun mengangguk dan berkata, duduk dulu. Bawahan patuh. Setelah Raja Longjiang duduk, Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan bertanya, mari kita bicara, ada apa? Mengapa kamu membunuh Jiang Fei Xu? Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata, kembalilah ke Tuan Tianzun. Ketika si kecil ini berada di jurang para dewa yang jahat, dia pertama kali bertemu dengan ras roh yang ganas, dan kemudian memprovokasi Zhan Zusheng dan Jiang Fei Xu untuk mengejar dan membunuhnya. Dalam perjalanan, penjahat membunuh Jiang Fei Xu untuk melindungi dirinya sendiri. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Zhan Zu marah dan berkata, kamu kentut. Tuan muda menemukan keluarga roh jahat terlebih dahulu, dan kamu memancing di perairan yang bermasalah. Lingxia Tianzun sedikit tidak senang dan berkata, Su Seng, apakah Ben Tianzun membiarkanmu berbicara? Bawahan tahu kesalahan mereka. Zhan Zusheng ketakutan dan buru-buru tutup mulut. Tan Yun kemudian berkata, aku bersumpah, jika Jiang Fei Xu tidak mengejar si kecil itu tidak akan membunuhnya. Jika Tuan Tianzun ragu, penjahat itu dapat memadatkan gambar memori di tempat. Yah, kamu telah bersumpah, aku akan mempercayainya. Setelah kata-kata Lingxia, dia memandang Raja Jianglong dan berkata, saya tidak memihak siapapun. Jika masalah ini meninggalkan Hong Meng Senfu, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Karena itu di Hong Meng Senfu sekarang, jangan menyebutkannya. Jangan merusak suasana upacara ulang tahun. Setelah mendengar ini, Raja Jianglong mengangguk, bawahanku patuh. Kemudian, Raja Jianglong berkhotbah kepada Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng, di pertandingan berikutnya, saya harap kalian berdua membiarkan orang-orangmu membunuh Jing Yun. Pada saat ini, Lingxia Tianzun memandang orang-orang, dengan ekspresi agung, hari ini,
Tianzun secara resmi menghadiahkan kepada Raja Dewa Tertinggi 2000 emas dan Bai Xuanqi untuk menikahi putra Zanpeng, Zhan Zusheng. Ketika keduanya menikah, Ben Tianzun akan hadir sebagai pernikahan utama. Mendengar ini, Raja Dewa Tertinggi dan Zanpeng bangkit, dan bersyukur membungkuk dan berkata, "Bawahan terima kasih, Tuan Tianzun." Tidak ada hadiah. Setelah kata-kata Lingxia, mereka berdiri di belakang mereka. Zhan Zusheng memimpin Bai Xuanqi ke depan, berlutut di depan Lingxia, bersujud dan berkata, "Terima kasih atas pernikahanmu." Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, "Baiklah, cepat bangun." Setelah Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi bangkit, mereka masing-masing berdiri di belakang Zanpeng dan Raja Dewa Tertinggi. Saat ini, seorang wanita yang mengenakan baju besi merah dan fitur wajah yang indah di belakang Raja Dewa Tertinggi tersenyum dan berkata, "Kakak, selamat." "Terima kasih, kakak." Bai Xuanqi tertawa. "Kamu benar." Wanita berbaju merah, yang malu dengan bunga, adalah putri tertua dari Raja Dewa Tertinggi, Bai Xuanyi. Pada saat yang sama, dia juga dewa prajurit bintang 9 di pasukan keluarga Bai. Kekuatannya begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di pasukan Raja Dewa Tertinggi yang bisa menjadi musuh. Bai Xuanqi berkata, "Kakak, Jing Yun, bocah itu, mempermalukanku di jurang para dewa yang ganas. Jika kamu bertemu dengannya dalam duel, kamu bisa membunuhnya." Bai Xuanyi menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, jika dia benar-benar bertemu saudara perempuannya, dia tidak akan membiarkannya." "Baiklah, terima kasih, saudari," kata Bai Xuanqi. "Kamu dan aku adalah saudara perempuan. Jika kamu mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di luar." Ketika Bai Xuanyi dan Bai Xuanqi berkomunikasi, Raja Jianglong bangkit dan memberikan suara ganas kepada seorang pemuda prajurit sihir bintang 9 yang mengenakan tentara Jiang, "Begitu Anda bertemu Jing Yun, tidak ada amnesti untuk membunuhnya." Pemuda lapis baja adalah putra angkat Raja Jiang Panjang, Jiang Su. Dia adalah yang pertama dari tentara sihir keluarga Jiang. Pada saat ini, Lingxia Tianzun berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, selanjutnya, ada bawahan dari 100 Raja Ilahi dan anak-anak bangsawan. Waktu permainan telah tiba. Setelah pertandingan, semua orang akan menikmati makan malam di sini untuk merayakan ulang tahun panjang umur anak Ben Tianzun." Wah, wah, wah. Begitu suara itu jatuh, cincin di antara jari-jari Lingxia Tianzun sering berkedip, dan sinar putih terbang keluar dari cincin dan tersebar dari Taman Yishen ke 220 kuil kristal. "Suamiku, beritahu mereka aturan mainnya." Lingxia Tianzun memandang Chaos Tianzun dan berkata. Chaos Tianzun tersenyum dan mengangguk, "Aturannya, karena ini adalah permainan, pedang alami tidak memiliki mata, dan tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan terluka. Semua yang berpartisipasi dalam permainan adalah tamu dari upacara ulang tahun anak saya. Oleh karena itu, Ben Tianzun berharap Anda bisa berhenti agar tidak mengganggu keharmonisan. Selain itu, selama pertandingan, jika satu pihak mengaku kalah, pihak lain tidak dapat membunuh lagi. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas?" Tan Yun dan yang lainnya berkata dengan suara yang sama, "Dengarkan dengan jelas." "Yah," kata Chaos Tianzun sambil tersenyum. Sekarang 240 orang yang berpartisipasi dalam permainan meninggalkan tempat duduk mereka dan siap untuk memilih lawan mereka untuk permainan. Ketika Suan Yuanruo dan Tan Yun berjalan ke arah kerumunan, berkata, "Perhatikan keselamatan. Ada banyak orang yang menginginkan hidupmu." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Kamu juga. Aku khawatir mereka akan menjadi buruk untukmu karena aku, dan keterampilan keluarga spiritualmu tidak boleh digunakan." Suan Yuanru berkata pelan, "Aku mengerti bahwa kamu tidak perlu khawatir. Jaga dirimu baik-baik. Di antara orang-orang ini, aku tidak memperhatikan orang lain kecuali kamu." Ketika Tan Yun dan Suan Yuanru berdiri di tim, Chaos Tianzun menjentikkan di antara jari-jarinya, dan seberkas cahaya meledak ke kerumunan. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi 240 kelompok cahaya, yang digantung di depan Tan Yun dan lainnya. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan saat bola cahaya di depannya menghilang, karakter 6 muncul. Artinya Tan Yun ingin naik ke tahap ke-6.
Jika orang lain juga menggambar 6, itu berarti dia adalah lawan Tan Yun. Tan Yun memandang Xuan Yuanru ke samping dan menemukan bahwa Xuan Yuanru telah menggambar 7, dan lawannya adalah seorang anak bangsawan bernama Dai Wei. Keluarga Dai adalah kota Raja Dewa Liu Yun, yang merupakan keluarga bangsawan dengan keluarga Ma. Dai Wei melirik Tan Yun dan dipenuhi dengan nafas dewa kelas 7. Sebuah suara dingin berkata, "Ma Yu, tuan muda kedua dari Ma Fu, adalah saudara baik tuan mudaku, tapi kau membunuhnya di kota King Yang Fang. Kamu beruntung. Kamu tidak memukulku di game pertama. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Tapi itu tidak masalah. Biarkan aku bertemu tunanganmu. Aku akan membunuh tunanganmu dan melihat rasa sakitmu." Mendengar ancaman itu, Tan Yun tampak dingin dan menakutkan, dan transmisi suara berkata, "Rower, lawanmu telah memberiku transmisi suara dan berkata dia ingin membunuhmu." "Ya," Xuan Yuanru berkata dengan transmisi suara yang tenang, "dia juga memberi saya transmisi suara, jadi jangan khawatir tentang saya." Sama seperti Xuan Yuanru mentransmisikan suara, lawan lain sudah muncul. Lawan Tan Yun adalah Wang Xingren, salah satu dari 3 bangsawan di King Yang Xiancheng. Pria ini adalah dewa kelas 7. Pada saat yang sama, keluarga Wang dan keluarga Gongsun di Xiancheng, King Yang adalah teman dunia. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Gongsun Sanshan dan Gongsun Yan. Gongsun Sanshan berkata, "Wang Xingren, bantu membunuhnya." Wang Xingren berkata, "Kakak perempuan Gongsun, lihat saja. Aku akan membunuh anak ini dan melampiaskan amarahmu padanya." Pada saat ini, suara bersemangat Wang Xingren dari ayahnya Wang Gou terdengar di benaknya. "Anak yang baik, baru saja Raja Dewa tertinggi, Raja Dewa Panjang Jiang dan Zhan Peng mengatakan bahwa selama kamu membunuh Jing Yun, mereka akan memberimu hadiah. Untuk apapun yang Anda inginkan. Dan mulai sekarang, mereka akan menjadi 3 pendukung keluarga Wang kita. Kamu harus berjuang untuk ayahmu." Setelah mendengar ini, Wang Xingren mengungkapkan kegembiraannya dan berkata, "Ayah, taruh saja 10.000 hati di atasnya. Anak itu tidak akan pernah mengecewakanmu. Anak baik, terserah padamu apakah keluarga Wang kita bisa makmur." Wang Gou, yang duduk di baris keempat, menantikan bagaimana menikmati kesejukan setelah 3 pohon besar di masa depan. Wosh! Pada saat ini, Xuan Yuanru dan 238 orang lainnya bergegas ke platform permainan mereka masing-masing. Hanya Tan Yun dan Wang Xingren yang masih di tempat. "Jing Yun, jika kamu laki-laki, jangan mengaku kalah saat kamu naik. Jika kamu mengaku kalah, aku akan menjadi abadi." Setelah Wang Xingren mengirim pesan ke Tan Yun, dia berburu dengan jubahnya dan menjarah peron nomor 6. Dia tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Tan Yun dan mengejek. "Jing Yun, jangan mundur tanpa perlawanan seperti gangster, jika tidak, kamu akan kehilangan wajah pasukan keluarga Bai." Provokasi. "Kakak, apakah menurutmu Jing Yun akan bertarung?" Li Ximin, yang duduk di baris kedua, melirik Li Xin dan berkata. Ketika Li Ximin berbicara, kebanyakan orang memiliki kebingungan yang sama dengannya.